Hari ini pembahasan mengenai peletakan paper bag mengemuka dalam kesaksian psikolog klinis yang didatangkan jadi saksi ahli dalam sidang pembunuhan Mirna. Dan sudah ada rekan kami Anjana Demira di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Anjana, silakan dengan laporan terkini Anda. Aris Enji, sidang ke-12 dengan kasus pembunuhan berencana menggunakan sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso masih berlangsung. Dan saat ini di dalam ruangan sidang masih mendengar kesaksian dari saksi ahli yaitu ahli psikologi Antonia Ratih, di mana ia bersama timnya menilai perilaku atau gerakan-gerakan yang ditampilkan oleh subjek-subjek yang ada di CCTV pada saat kejadian di Cafe Olivier. Namun memang ada beberapa hal yang bisa diambil dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Antonia tadi. Tim dari Antonia ini menginvestigasi video tersebut selama kurang lebih 1 jam, dilakukan observasi, assessment, sampai pada akhirnya kesimpulan. Kesimpulan yang diambil ini murni berasal dari tim independen, tidak adanya campur tangan dari kepolisian. Beberapa hal tersebut dinyatakan oleh Antonia adanya perilaku yang wajar dan perilaku yang tidak wajar yang ditampilkan oleh Jessica. Perilaku wajar yang ditampilkan adalah ketika Jessica masuk ke dalam Cafe Olivier, berinteraksi dengan pelayan dan kemudian diantarkan ke mejanya. Ini wajar karena memang biasanya masyarakat datang ke restoran akan melakukan gerakan seperti itu. Hal yang wajar lainnya adalah ketika Jessica membeli barang untuk Hani dan juga Mirna. Ini merupakan wajar karena hubungan mereka sangat dekat sehingga ingin memberikan hadiah kepada temannya itu merupakan sesuatu yang biasa. Tetapi gerakan yang mulai adanya kejanggalan adalah ketika Jessica datang membawa barang hasil belanjanya untuk diberikan kepada Mirna, dan ketika ia duduk di meja nomor 54 tersebut, barang ditaruh di sebelah kiri yang kemudian dipindahkan sebelah kanan yang akhirnya ditaruh di depan Jessica. Selain itu juga ada satu yang menjadi pertanyaan tim psikolog ini adalah ketika detik-detik Mirna meminum kopi yang ada sianida tersebut, namun tidak terlihat adanya gerakan atau gestur ingin menolong dari Jessica. Nah, berikut adalah cuplikan pernyataan dari Antonia, ahli psikologi. Mirna minum, kemudian sakit, sampai kemudian pergi meninggalkan kafe. Sebagai seorang teman yang mengharapkan sebuah pertemuan, sepanik apapun reaksi yang ditampilkan akan menunjukkan indikasi menolong korban, dan ini yang tidak tampak. Aris Enji tadi Antonia juga menambahkan, selain gerakan-gerakan tersebut, pada umumnya ketika seseorang melihat teman dekatnya terjatuh atau sakit, maka akan timbul naluri instingtif dalam tubuhnya. Naluri instingtif ini adalah gerakan yang ingin menolong teman dekatnya seperti menelpon rumah sakit ataupun melihat bagaimana keadaan temannya. Namun hal ini tidak diperlihatkan oleh Jessica. Memang dari berbagai saksi ahli yang sudah bersaksi dari persidangan-persidangan sebelumnya, persidangan minggu lalu ditentang atau ditolak oleh kuasa hukum tim Jessica, yaitu dari saksi ahli digital forensik, di mana menurut kuasa hukum Jessica bahwa CCTV yang diperlihatkan tidak terbukti originalitasnya atau otentifikasinya karena merupakan hasil dari penggandaan atau cloningan, sehingga menurut kuasa hukum tim Jessica bisa saja diedit ataupun ditambahkan. Sedangkan menurut ahli digital forensik, CCTV ini adalah hasil cloningan karena memang harus diperbesar ataupun diperjelas, tapi tidak mengurangi kualitasnya. Setelah sidang ini setelah dari ahli psikologi yang akan bersaksi berikutnya adalah pembantu dari Jessica, yaitu Sri Nurhayati, di mana ia merupakan saksi kunci. Saksi kunci di sini bukan karena Sri ditekan ataupun diancam, melainkan memang titipan dari orang tua Sri untuk mengembalikan anaknya pulang dengan selamat. Sri ini sudah diamankan polisi sejak tadi malam dan sudah melewati berita acara pemeriksaan. Mengapa menjadi saksi kunci? Karena memang Sri memberikan pernyataan kepada polisi bahwa setelah Jessica datang ke rumah, Jessica mengatakan kepada Sri bahwa celana yang ia pakai lebih baik dibuang karena sudah robek. Namun kebenaran apakah memang ceritanya seperti ini akan dibuktikan nanti di jalannya persidangan. Persidangan ini sudah mulai sekitar pukul 10, namun hingga saat ini memang masih berlangsung, sehingga untuk kapan selesainya nanti masih belum bisa dipastikan. Angie Eris.